Ya, saudara-saudara mahasiswa, pada sesi ini kita akan mempelajari tentang ketidaksamaan, nilai mutlak, garis bilangan real, dan sifat kelengkapan pada bilangan real. Tapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu materi soal latihan untuk materi sebelumnya. Nah, pada soal latihan tersebut ada 2 soal. Soal yang pertama itu kita diminta untuk membuktikan jika A dan B anggota bilangan real dan B tidak sama dengan 0. Tunjukkan yang pertama, nilai mutlak A sama dengan akar dari A dipangkatkan 2. Kemudian nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Nah, yang kedua, carilah nilai X anggota bilangan real yang memenuhi X tambah 1 tambah X kurang 2 mutlak sama dengan 7. Ya, jadi 2 soal ini akan kita bahas terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi berikut. Ya, baik. Untuk yang soal pertama bagian A, nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa akar A pangkat 2 sama dengan nilai mutlak A, atau nilai mutlak A sama dengan akar A dipangkatkan 2. Untuk membuktikan ini kita mengingat kembali di materi teorema 139. Nah, poinnya yang kedua, bahwa untuk setiap A anggota R berlaku nilai mutlak A dipangkatkan 2 sama dengan A dipangkatkan 2. Nah, sekarang kalau kita misalkan X itu adalah akar A, berarti kita peroleh nilai mutlak dari X pangkat 2 sama dengan X dipangkatkan 2. Nah, selanjutnya nilai mutlak X dipangkatkan 2 ini artinya nilai mutlak X dikalikan dengan nilai mutlak dari X. X pangkat 2. Nah, kemudian kita gunakan teorema 139 bagian pertama, yaitu jika A dan B anggota bilangan real, maka mutlak AB sama dengan mutlak A dikalikan dengan mutlak B. Nah, akibatnya di sini kan mutlak X dikalikan dengan mutlak X, berarti kita dapat tulis mutlak X kali X sama dengan X pangkat 2. Nah, mutlak X kali X ini adalah mutlak X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X yaitu akar A menjadi akar A pangkat 2 sama dengan akar A pangkat 2. Nah, di kiri dalam nilai mutlak, di kanan tidak menggunakan nilai mutlak. Nah, akar A jika dipangkatkan 2 sama dengan A, akibatnya kita punya nilai mutlak A sama dengan akar A dipangkatkan 2. Terbukti. Ya. Baik, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 1B. Nah, untuk nomor 1B triknya cukup mudah. Jadi kita akan menunjukkan bahwa nilai mutlak A per B dikalikan dengan nilai mutlak B
hasilnya nilai mutlak A. Baik. Nah, sekarang kalau kita punya nilai mutlak A per B dikalikan dengan nilai mutlak dari B. Nah, berdasarkan sifat 13.9 bagian pertama, yaitu jika A, B anggota bilangan real, maka A dikalikan dengan B, A, B mutlak sama dengan A mutlak kali B mutlak. Nah, di sini kita asumsikan bahwa ini adalah A, yang ini adalah B, sehingga A mutlak kali B mutlak itu hasilnya A per B dikalikan dengan B di dalam tanda mutlak. Nah, seperti itu. Nah, karena B itu tidak sama dengan 0, maka perkalian ini dapat ditulis dengan A B per B. Nah, B dibagi dengan B hasilnya 1, berarti tinggal A mutlak. Nah, di sini kita lihat bahwa A per B mutlak dikalikan dengan B mutlak, hasilnya A mutlak. Nah, akibatnya jika kita kalikan kedua ruas dengan 1 per mutlak B, berarti kita peroleh A per B mutlak AB per mutlak A per mutlak B. Terbukti. Nah, ini untuk soal 1B. Sekarang kita akan mencari solusi untuk persamaan mutlak X tambah 1 tambah mutlak X kurang 2 sama dengan 7. Jadi kita akan mencari nilai X anggota bilangan real yang memenuhi persamaan ini. Artinya kita akan mencari nilai X sehingga jika nilai tersebut disubstitusikan atau menggantikan nilai X, maka hasilnya akan menjadi 7. Baik, langsung kepada penyelesaiannya. Jadi nomor 2, kita punya pertama mutlak X tambah 1. Nah, berdasarkan dari definisi nilai mutlak, mutlak X tambah 1 memiliki 2 nilai. Yaitu yang pertama, X maksudnya bukan memiliki 2 nilai ya, tapi dapat dapat berupa salah satu dari kedua nilai tersebut, kedua nilai, yaitu X tambah 1 atau negatif X kurang 1. Nah, pada kondisi apakah mutlak X tambah 1 menjadi X tambah 1? Kondisinya itu jika X tambah 1 lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, atau X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Nah, kemudian pada kondisi apa negatif X kurang 1? Yaitu jika X tambah 1 kurang dari 0 atau X kurang dari negatif 1. Kemudian kita punya yang kedua, yaitu nilai mutlak X tambah 2. Nah, sama seperti X kurang 2 ya. Jadi sama seperti X tambah 1, di sini juga dapat menjadi X kurang 2 atau X atau 2 kurang X. Nah, menjadi X kurang 2 jika X kurang 2 lebih dari 0 atau X lebih dari atau sama dengan 2. Sementara menjadi 2 kurang X jika X kurang 2 kurang dari 0 atau X kurang dari 2. Baik, sekarang kita sudah memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk nilai mutlak X tambah 1 dan X kurang 2. Tinggal kita cocokkan satu persatu. Yang pertama kita akan cocokkan untuk X. Jadi kita punya range-nya itu ada X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Kemudian ada X kurang dari negatif 1.
Kemudian ada X yang kurang dari 2 dan X lebih dari atau sama dengan 2. Baik, yang pertama akan kita coba yaitu X kurang dari negatif 1. Nah, apabila X kurang dari negatif 1, otomatis X tersebut juga kurang dari 2. Nah, untuk X kurang dari negatif 1, kita peroleh nilai mutlak X tambah 1 itu menjadi negatif X kurang 1 tambah nilai X mutlak X kurang 2 menjadi 2 kurang X. Ya, karena X kurang dari negatif 1, otomatis X juga kurang dari 2. Jadi kita menggunakan nilai yang ini dan nilai yang ini. Seperti itu. Nah, sama dengan 7. Ya. Kemudian kita hitung, kumpulkan suku-suku sejenis. Negatif X kurang negatif X diperoleh negatif 2X. Negatif 1 tambah 2. Hasilnya 1 sama dengan 7. Nah, akibatnya negatif 2X sama dengan 7 kurang 1. Negatif 2X sama dengan 6. X sama dengan negatif 3. Baik, jadi untuk X yang kurang dari negatif 1, kita punya himpunan penyelesaiannya yaitu X sama dengan negatif 3. Nah, kemudian kita ke daerah berikutnya yaitu X lebih dari atau sama dengan X lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan kurang dari 2. Ya, jadi kita masih menggunakan X yang kurang dari 2, tetapi kita menggunakan X nilai X tambah 1 untuk X yang lebih dari atau sama dengan negatif 1. Nah, akibatnya karena X lebih dari atau sama dengan negatif 1, kita punya mutlak X tambah 1 nilainya yaitu X tambah 1. X tambah 1. Sementara kita punya mutlak X kurang 2, nilainya itu sama dengan 2 kurang X. Tambah 2 kurang X. Oh ya, sebelumnya 2 kurang X ini diperoleh dari mana? 2 kurang X ini diperoleh dari negatif X kurang 2. Nah, negatif 1 dikalikan dengan X kurang 2. Negatif 1 kali X hasilnya negatif X. Negatif 1 kali negatif 2 hasilnya positif 2. Jadi dapat ditulis dengan 2 kurang X. Nah, begitu juga dengan X tambah 1. Untuk X tambah 1, nilai yang untuk X kurang dari minus 1, berarti X mutlak X tambah 1 itu sama dengan negatif X negatif dari X tambah 1. Negatif 1 kali X hasilnya negatif X. Negatif 1 kali positif 1 hasilnya negatif 1. Seperti itu. Baik, lanjut ke soalnya. Jadi untuk X yang lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan kurang dari 2, kita dapat persamaannya yaitu X tambah 1 tambah 2 kurang X sama dengan 7. Nah, di sini kita lihat X dikurangi dengan X hasilnya 0. 1 tambah 2 hasilnya 3 sama dengan 7. 3 sama dengan 7. Nah, di sini diperoleh kontradiksi karena 3 tidak sama dengan 7. Akibatnya, untuk daerah X yang lebih dari negatif atau sama dengan negatif 1 dan kurang dari 2 tidak memiliki himpunan penyelesaian, atau tidak ada X yang memenuhi persamaan tersebut. Tidak ada X yang memenuhi persamaan tersebut untuk daerah X lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan kurang dari 2. Ini dapat dibilang daerah, dapat dibilang selang, dapat dibilang himpunan juga seperti itu. Nah, untuk daerah yang kedua, kita tidak memperoleh himpunan penyelesaian atau tidak ada X yang memenuhi persamaan tersebut. Sekarang kita akan menghitung, mencari nilai X untuk daerah X yang
lebih dari atau sama dengan 2. Nah, jika X lebih dari atau sama dengan 2, otomatis X tersebut juga akan lebih dari atau sama dengan negatif 1. Jadi kita akan menggunakan persamaan untuk mutlak X tambah 1, kita akan menggunakan nilai X tambah 1. Sementara untuk mutlak X kurang 2, kita akan menggunakan X kurang 2. Nah, di sini kita peroleh persamaannya yaitu X tambah 1 tambah X kurang 2 sama dengan 7. Nah, X tambah X hasilnya 2X, 1 kurang 2 hasilnya negatif 1 sama dengan 7. 2X sama dengan 7 tambah 1 hasilnya 8. X sama dengan 8 per 2 hasilnya 4. Nah, untuk daerah X lebih dari atau sama dengan 2, kita peroleh nilai X adalah 4. Jadi, daerah yang memperoleh himpunan penyelesaian yaitu X lebih dari atau sama dengan 2 dan X kurang dari negatif 1, yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 4. Nah, coba kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan. Untuk X sama dengan 4, berarti 4 tambah 1 hasilnya 5. Nah, mutlak 5 hasilnya 5. 4 kurang 2 hasilnya 2, mutlak 2 hasilnya 2. 5 tambah 2 hasilnya 7. Kemudian kalau kita masukkan negatif 3, berarti negatif 3 tambah 1 hasilnya negatif 2. Mutlak dari negatif 2 yaitu 2. Kemudian negatif 3 kurang 2 hasilnya negatif 5, mutlak dari negatif 5 hasilnya 5. 2 tambah 5 hasilnya 7. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak X tambah 1 tambah X, mutlak X kurang 2 sama dengan 7, yaitu negatif 3, dan 4. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang garis bilangan real. Ya. Jadi garis bilangan real adalah merupakan interpretasi dari himpunan bilangan real secara geometris. Jadi yang kita kenal dengan garis bilangan real yaitu garis horizontal yang memuat bilangan-bilangan real 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, selain itu kita juga dapat tuliskan 1/2, 1/4. Jadi di dalam garis ini memuat semua bilangan real. Jadi sepanjang garis ini atau setiap titik di garis ini memuat satu bilangan real, seperti itu. Nah, kemudian kita karena kita sudah mempelajari tentang nilai mutlak, maka pada sistem bilangan real, nilai mutlak A menyatakan pada garis bilangan real, nilai mutlak A ini menyatakan jarak nilai A atau bilangan A dengan 0 atau titik tengah dari garis bilangan real. Gitu. Jadi kalau kita punya 0 di sini, maka dan A di sini, maka nilai mutlak A yaitu jarak sebesar A. Jarak sebesar A atau jarak antara A dan titik 0. Jadi dapat juga menuliskan jarak negatif A dengan 0. Karena jaraknya ini panjangnya sama-sama A satuan. Jadi jarak dari negatif A ke 0 itu adalah A satuan. Maksud dari kata jarak di sini adalah panjang ruas garis dari 0 ke A dan dari 0 ke negatif A. Jadi panjang ruas garis dari 0 ke negatif A yaitu A
panjang ruas garis dari 0 ke A itu adalah A. Nah, panjang ruas garis disebut juga dengan jarak. Contoh, kalau kita punya garis bilangan, nah, jarak dari 0 ke 1 yaitu sebesar 1 satuan. Kemudian jarak dari 0 ke negatif 1 juga sebesar 1 satuan. Nah, jarak sebesar 1 satuan ini yang disebut dengan mutlak 1. Seperti itu. Atau mutlak negatif 1. Seperti itu. Jadi jarak mutlak A itu merupakan jarak A dengan 0 atau panjang ruas garis antara A dengan titik 0. Ya, selanjutnya pada sistem bilangan real, nilai mutlak A kurang B menyatakan jarak titik A atau bilangan A ke titik B. Seperti itu. Atau menyatakan panjang ruas garis dari A ke B. Contoh, kalau kita punya garis bilangan real seperti ini. Nah, kita akan menentukan jarak dari negatif 2 ke 3. Jarak dari negatif 2 ke 3. Nah, berarti kita lihat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Nah, 5 satuan. Berarti dapat kita tulis negatif 2 kurang 3 sama dengan negatif 5. Nah, untuk mengubah negatif 5 menjadi positif, jadi kita harus kenakan tanda mutlak. Nah, akibatnya mutlak dari negatif 5 yaitu 5. Nah, itu yang dimaksudkan dengan jarak dari negatif 2 ke 3. Jadi negatif 2 ini kita asumsikan sebagai A dan 3 ini sebagai B. Akibatnya jarak dari negatif 2 ke 3 itu adalah sebesar 5 satuan. Kemudian kalau kita mau mencari jarak dari 1 ke 3, berarti 1 kurang 3 dikenakan tanda mutlak, hasilnya negatif 2. Mutlak hasilnya 2. 2 satuan, benar. Karena 1 ke 2 1 satuan tambah 1 satuan akibatnya diperoleh 2 satuan. Jadi jarak 1 ke 3 yaitu sebesar 2 satuan. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi di dalam sistem bilangan real, pada garis bilangan real, mutlak A kurang B menyatakan jarak atau panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Ya, dengan demikian, kalau kita menyatakan kalau pada ruas garis ini kita mau menyatakan suatu titik dekat dengan A, berarti nilai mutlak A kurang dengan titik tersebut harus sangat kecil. Semakin kecil nilai mutlak A kurang X, maka semakin dekat jarak titik X ke titik A. Contoh, kalau kita punya X sebesar 2 satuan, maka jaraknya 1, 2, kita peroleh X. Tapi kalau kita punya nilai A kurang X itu sebesar 1 satuan, maka nilai X itu terletak semakin dekat. Kalau kita punya jarak A dengan X atau nilai mutlak A kurang X itu sebesar 1/2, maka nilai X itu semakin dekat. Jika jaraknya 1/4 semakin dekat lagi. Semakin kecil jarak atau semakin kecil nilai mutlak A kurang X, maka akan semakin dekat titik X tersebut ke titik A. Seperti itu. Nah, berdasarkan ide tersebut, kemudian
dibentuk suatu konsep yang dinamakan dengan persekitaran atau kebertetanggaan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan neighborhood. Nah, yang dimaksud dengan persekitaran yaitu suatu himpunan, persekitaran dari titik A yaitu himpunan V epsilon A, himpunan V epsilon A. Nah, kita lambangkan seperti itu. Himpunan V epsilon A itu menyatakan X anggota bilangan real dengan syarat nilai mutlak dari X kurang A. Nah, nilai mutlak X kurang A sama dengan nilai mutlak dari A kurang X. Kurang dari atau sama dengan kurang dari epsilon. Ya. Dengan epsilon itu lebih dari 0 atau epsilonnya itu bernilai positif. Nah, jadi persekitaran titik A kita lambangkan dengan V epsilon A, yaitu suatu himpunan yang berisikan anggota bilangan real dengan syarat X kurang A mutlak kurang dari epsilon. Nah, bagaimana kita menuliskan atau merepresentasikan himpunan tersebut di dalam garis bilangan? Nah, kalau kita punya garis bilangan dan di dalamnya ada titik A, nah yang dimaksud dengan persekitaran A dengan jarak epsilon, jadi epsilon ini menyatakan jaraknya karena dia merupakan nilai dari nilai mutlak tersebut. Nah, yang dimaksud dengan persekitaran A dengan jarak epsilon lebih dari 0 yaitu panjang ruas garis atau karena epsilon berarti kita punya ruas garisnya sepanjang epsilon. Nah, di sini kita berikan tanda ini selang buka namanya. Selang buka. Kemudian di sebelah kiri karena jarak sebesar epsilon dari titik A itu bisa di sebelah kiri dari titik A atau di sebelah kanan titik A. Bisa di arah positifnya titik A atau bisa ke arah negatifnya titik A sebesar epsilon positif dan sebesar epsilon. Nah, di sini kita kasih selang buka juga. Nah, dari sini kita lihat bahwa himpunan V epsilon A yaitu selang buka dengan titik tengahnya yaitu A dan jarak dan semua titik di dalamnya ini, semua titik di dalam selang buka tersebut jaraknya itu pasti kurang dari epsilon. Jaraknya ke A pasti kurang dari epsilon. Contoh, kalau kita ambil kan jarak paling besar ini adalah epsilon. Kalau kita ambil titik di sini, berarti jarak titik ini dengan A pasti kurang dari epsilon karena epsilonnya harus sebesar ini. Kalau kita ambil di luar, maka jaraknya pasti lebih dari epsilon dan itu tidak masuk ke dalam persekitaran V epsilon A. Kemudian kalau kita ambil yang di sebelah kanan, pasti jaraknya juga kurang dari epsilon. Nah, jadi setiap titik yang jaraknya dengan titik A kurang dari epsilon itu merupakan anggota dari himpunan persekitaran titik A dengan jarak epsilon lebih daripada 0. Nah, ya, selanjutnya kita punya satu teorema, yaitu kita punya satu teorema tentang persekitaran titik A
yaitu diberikan A anggota bilangan real jika X anggota persekitaran A epsilon untuk setiap epsilon lebih daripada 0 atau epsilon positif, maka X sama dengan A atau anggota dari persekitaran epsilon A tersebut adalah A sendiri. Nah, kita buktikan. Baik. Kita ambil sebarang X anggota V epsilon A untuk setiap epsilon lebih dari 0. Nah, kita peroleh apa? Kita peroleh jarak dari X kurang A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0. Nah, kita sudah ingat kembali bahwa ada teorema yang mengatakan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 dan A anggota bilangan real, jika 0 kurang dari atau sama dengan A dan kurang dari epsilon, maka A sama dengan 0. Nah, berdasarkan teorema ini, kita peroleh, karena X kurang A ini pasti lebih dari atau sama dengan 0, karena dia harus positif, nilai mutlak itu harus positif, berarti kita peroleh nilai mutlak X kurang A, karena ini untuk setiap epsilon positif, nilai mutlak X kurang A itu harus sama dengan 0. Nah, berdasarkan definisi dari nilai mutlak, apabila nilai mutlak X kurang A sama dengan 0, berarti X kurang A sama dengan 0. Nah, artinya X kurang A sama dengan 0 yaitu X sama dengan A. Nah, terbukti bahwa jika X anggota persekitaran A dengan jari-jari atau dengan jarak epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka X sama dengan A.